Saya tahu kondisi seperti sekarang ini menyulitkan, tapi saya minta kepada teman-teman di member broker, di principal, dan juga tentunya teman-teman marketing, ayo kita mesti bisa berinovasi. Kita buka masker dulu, Pak. Oke. Ya, sesuai dengan protokol kesehatan, kita harus tetap masker walaupun di ruangan, dan kita juga jaga jarak. Jadi sebelum saya ke sini, tadi saya juga udah ada hand sanitizer di sini. Salam sehat, salam properti. Ketemu lagi di MK Channel, Margo Kusuma Channel. Hari ini spesial banget nih, saya bisa ketemu langsung dengan Pak Lukas Bong. Siapa sih nggak kenal Lukas Bong? Sepak terjangnya di industri broker properti udah terkenal sekali gitu kan. Beliau juga seorang member broker, seorang pemilik dari broker properti ternama. Udah 20 tahun ternyata di industri ini, dan sekarang beliau diamanahkan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Weh, saya mau bicara tentang Arabi, ntar saya juga mau bicara tentang pengalaman beliau selama 20 tahun di industri ini. Ya, jadi buat teman-teman yang nonton YouTube ini, jangan lupa juga di like, di share. Tapi kalau ada pertanyaan, Pak, ada komen, silahkan komen di bawah. Gitu. Tapi jangan lupa juga loh, ternyata sejamannya Pak Lukas Bong, ternyata DPP udah punya link YouTube-nya juga. Tolong mampir ke link YouTube-nya DPP Arabi. DPP Arabi, jangan lupa juga di subscribe di sana. Karena kenapa? Banyak ilmu, banyak informasi, banyak pengetahuan yang kita share di sana gitu loh. Nah, hari ini kebetulan sama Pak Lukas, di kesibukannya beliau, tadi saya WhatsApp-an ke dia. Pak Lukas, ada di depan gak ada nih Pak Margo? Waduh, abis ini mau meeting lagi nih, mau saya todong nih. Pak Lukas, apa kabar? Baik, luar biasa Pak Margo, terima kasih nih udah berkunjung ke Sekretariat Arabi. Saya berkunjung, padahal gue orang Arabi juga yang berkunjung. Gila. Pak Lukas, gimana, sehat? Sehat, baik, sejahtera. Amin. Pak, Bapak itu kan udah 20 tahun di industri broker properti ya. Sedikit cerita pengalaman dong, Pak. Dari pertama kali buka sampai saat ini, Pak Lukas. Ya, sebenarnya ini buka kantor broker properti ya sesuatu yang tidak dicita-citakan lah. Tidak ya. Emang cita-citanya apa? Cita-citanya tetap ya kita bekerja, punya penghasilan, menafkahi keluarga, dan tentunya dengan uang yang halal ya. Dan ya, saya masih ingat dulu saya kerja di satu developer ya. Jadi Bapak sebelum buka broker tuh kerja di developer? Ya, kerja di developer ya. Dan ya kebetulan masa krisis tahun 98 ya agak sulit ya. 98 2008 krisis tuh ya. Betul. Dan 2001 saya putuskan ya udah seperti beli franchise lah, buka kantor broker properti ya, karena pengalaman saya memang di marketing properti ya. Dari 2001 dan ya, puji Tuhan itu bertahan sampai saat ini ya. Oke, seperti krisis lah, krisis properti, krisis keuangan, krisis global, sekarang krisis pandemi, semuanya ya udah bercampur baur ya, kita alamin juga gitu ya. Iya. Jadi Bapak udah ngalami 3 fase ya. Iya. 2098, 2008, sekarang 2020 ya. Iya. Iya. Selama 21 tahun tuh Bapak buka kantor gitu loh. Kebetulan kan Bapak sekarang ada di salah satu master franchise yang terbesar di Indonesia ya, di ERA ya, namanya Eramex ya. Ya, Eramex. Kenapa Bapak ngambil nama Eramex? Cari ada historinya Pak. Ya kalau Era ya kebetulan ya, Era kan satu franchise dari luar ya. Kenapa saya pilih Era itu sebenarnya yang lain juga ada beberapa pertimbangan ya. Kenapa saya pakai Eramex ya, Max itu dari kata maximum, maximize, itu hal yang paling pol orang bilang, yang paling top, paling. Kalau kata di volume tuh ada. Iya udah. Ya. Jadi kita all out lah, melakukan yang terbaik. Ya, suaranya sampai pol. Jadi filosofinya itu ya? Betul. Mungkin belum banyak yang tahu nih. Itu. Dan kebetulan hurufnya simple, cuma 3, Max. Ya. Era 3, Max juga 3 ya. Iya. Oke, saya tahu Pak Lukas tuh ngantornya kan biasanya kalau kita buka franchise, kita buka kantor tuh misalnya di ruko atau di satu komplek perumahan atau satu kawasan yang lagi berkembang gitu kan. Nah, Bapak sendiri ada di CBD ya, tapi di satu kawasan tower apartemen ini ya Pak ya. Kenapa Bapak ngambilnya di sini? Ya. Kebetulan ya memang
kita memang main bisnisnya tipikalnya itu agak beda ya. Kita lebih banyak main komersial di awal kita berdiri, kita banyak main komersial di office building, office leasing ya, jual beli, juga kita main di retail atau kita pasarkan juga mall-mall, industrial park. Jadi fokusnya banyak di komersial. Ya, waktu berjalan kita juga masuk lagi ke primary residential ya. Dan sampai saat ini, tapi kita adaptasi juga terhadap tuntutan zaman, kita main juga di secondary tapi sangat-sangat terbatas ya. Kita hanya mungkin titipan dari corporate, titipan dari kliennya kita ya. Kita tidak serta-merta kita hunting sebenarnya. Jadi kalau kita di kantor ini berarti kita harus memberikan servis terbaik, kita harus jemput bola. Beda kalau kita mungkin di satu kawasan ruko atau di kawasan tempat rumah tapak dan lain sebagainya, itu mungkin kita bisa mengharapkan walk-in customer. Kalau di sini jangan harap bisa dapat walk-in customer, karena saya di satu Soho yang di lantai, kantor saya di lantai 28 ya, siapa yang bisa nyasar ke situ? Kecuali udah kena banget ya. Iya, kecuali dia udah kena banget, dia telepon mau main, mau mampir, nah welcome. Atau saya undang mereka datang, ya kalau enggak ya saya yang keluar. Ya kebetulan kita juga di kawasan CBD, jadi jangkauannya mudah dan praktis kemana-mana. Oke, jadi itu alasannya ya. Tadi Bapak bicara, kalau kita bicara market properti kan ada dua ya, yang primary sama secondary. Tadi Bapak bicara lebih, saya dengar tuh ke primary ya. Berapa persen Pak market Eramex tuh di primary dan di secondary? Walaupun saya tahu memang based on di broker itu kan dasarnya tuh secondary sebenarnya, tapi Pak Lukas different nih, berbeda nih dengan broker-broker lain. Nah, pertanyaan saya tadi berapa persen Pak primary dan secondary di market Bapak? Waktu awal-awal berdiri kita malah primary itu sangat mendominasi ya marketnya kita sampai 90-95%. 95%? Iya. Gila. Project kita banyak. Waktu berjalan ya kita lihat juga nggak serta-merta semua project juga kita lebih selektif lagi ya. Apalagi di kondisi seperti pandemi ini ya, kita lebih selektif, dan sekarang terakhir 2 tahun terakhir ini kita mungkin bisa masih 60-40. Ya, 60 itu untuk yang primary, 40 itu secondary. Oh, jadi buat sahabat properti yang nonton YouTube ini, masing-masing kantor punya karakteristik ya. Jadi kalau karakteristik teman saya itu ada di satu tempat, mungkin dia secondary-nya pure kuat, dia bisa 90%. Tapi Pak Lukas ini malah terbalik ya, dia di primary-nya sebelum pandemi dia bilang hampir 90-95 ya. Sekarang malah dengan kondisi pandemi seperti ini, Bapak di 60-70% ya, di primary market-nya. Jadi 30%-nya masih main tetap secondary gitu loh. Ya, 30-40 masih 30, secondary. Pertanyaan saya simpel, Pak. Proyek-proyek apa aja sih yang Bapak sudah sukses dijualkan oleh Bapak punya tim? Ya, sebenarnya tidak serta-merta bahwa kita pegang project itu pasti bagus ya. Ini pentingnya buat kita mesti selektif. Tidak semua project yang dipercayakan kepada kita harus pegang sebenarnya. Ya sekarang bukan saatnya lagi kita bangga-banggaan pegang banyak project. Tapi yang paling penting kita harus bisa pegang project di mana kita bisa jual. Tim kita tuh bisa melakukan transaksi atas project tersebut, dan tentunya income-nya juga ada gitu loh. Ya, jadi jangan cuma sekedar ikut-ikutan pegang dan lain sebagainya tapi nggak ada jualan. Ya, jadi kita lebih selektif untuk pegang project, dan tentu itu market research-nya itu yang betul-betul harus kita teliti ya, kita harus kita lakukan ya. Mengapa? Ya karena ujung-ujungnya seperti itu, developer dengan kita harus bisa sama-sama ketemu. Developer ingin jual harga mahal, tapi market itu menentukan beda. Jadi kita harus sesuai betul-betul dengan demand market, mungkin dari segi harga, dari segi price, bukan dari segi desain, size, ya banyak hal yang harus kita perhatikan itu. Jadi Bapak juga sering ngasih masukan ke developer ya? Betul, ya. Kita harus bisa memberikan masukan kepada developer ya, tentunya dengan argumen yang betul-betul mereka bisa terima. Dan namanya juga pedagang ingin untung setinggi-tingginya. Tapi kalau kita ya ingin produknya bisa dijual, itu aja. Ya. Dan tanpa kita menekan harga dari developer. Oke, jadi keren ya. Jadi isinya daging nih. Tadi Pak Lukas bicara market nih. Market seperti apa sih sekarang menurut Bapak yang lagi diserap market yang bagus, dan daerah mana Pak di Jabodetabek menurut Bapak prospeknya bagus? Nah, sebenarnya kita lihat sejak pandemi itu benar-benar gaya hidup itu terkoreksi ya. Gaya hidup yang dulu orang tuh ya katakanlah dia berani invest di mana-mana, sekarang mereka wait and see. Betul. Tapi kita lihat ya di sela pandemi ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Ternyata itu ada satu ceruk pasar di mana demand-nya itu masih sangat tinggi.
yaitu yang harganya di bawah 1 miliar. Di bawah Atau 1 kalau M, memang ya? 1 M pun ya sedikit lebih dari 1 M. Ya, itu marketnya tuh luas sekali dan banyak sekali, dan mereka itu memang betul-betul kebanyakan dari mereka adalah end user. Nah, kalau investor masuk di zaman sekarang ini, investor itu tentunya mereka pasti cari ya, yang marginnya tinggi ya, katakanlah cari yang harganya COVID ya. Terkoreksi lah ya. Terkoreksi, betul ya. Bahkan developer kalau saya lihat ya sekarang ini ya, developer besar yang biasa main properti yang masuk di high end atau kelas middle up, mereka umumnya mengkoreksi juga, jadi mereka turunkan harga jualnya. Tentunya kalau developer turunkan harga jual, bukan berarti tidak ada yang dikurangin, tentunya ada. Satu, luas lahannya pasti dikurangin. Yang kedua, luas bangunannya juga dikurangin. Termasuk juga ada beberapa yang mungkin terpaksa fasilitasnya mereka kurangin untuk menekan harga jualnya per unitnya mereka. Oke, jadi menarik ya. Tadi Pak Lukas bilang ada ceruk yang nggak dilihat gitu kan. Ternyata market yang menyerap market pasar itu sekarang kan di bawah 1 M-an itu masih banyak. Kebanyakan end user pemakai ya. Nah, kita bicara, tahu lah kalau kita bicara properti itu kan tetap masih pusatnya kan di Jakarta, tapi setidaknya ada wilayah penunjang gitu ya, tadi saya gitu. Menurut Bapak ke wilayah mana nih Pak, lebih grow ke barat, ke timur kah, atau kemana? Pandangan Pak Lukas secara pribadi lah ini ya, kan masing-masing orang punya pandangan ya. Sebenarnya kita lihat ya, Jakarta memang ini dikepung ya. Kalau orang bicara beli properti Jakarta itu harganya memang sudah mahal ya. Tidak terjangkau lah istilahnya. Tapi sekarang kita lihat pemerintah bangun begitu masif infrastruktur yang ada, LRT, stasiun kereta api, komuter line, sampai zaman dulu kan busway, ya itu luar biasa pembangunannya. Nah, ini yang mendukung konsumen-konsumen itu tidak harus melirik lagi kawasan di tengah kota. Mereka bisa tinggal di pinggir-pinggir Jakarta yang memang mudah secara akses. Betul. Ya, jadi kita katakan ya, kalau dia tinggal di pinggiran bukan berarti dia mencapai CBD itu mereka akan lebih lambat, mungkin 1 jam. Kenyataannya tidak seperti itu. Kalau dia naik kereta api dengan adanya MRT, dengan adanya LRT, itu semua mempercepat. Kadang-kadang mereka naik kereta bisa lebih cepat dibanding kita naik kendaraan pribadi. Ya, itu sudah proven. Dan kalau kita bicara tadi pertanyaan Pak Margo tentang wilayah-wilayah mana sih yang menunjang Jakarta ini yang bagus ya. Kita bicara 4 sisi. Di utara, kita tahu di utara itu ada satu kawasan yang direklamasi ya. Nah, itu juga sangat menarik. Masih jadi bintang ya, masih menjanjikan ya. Masih sangat menjanjikan. Itu jadi juga utara reklamasi. Ya, kalau kita bicara ke selatan ya, selatan juga udah cukup sangat-sangat bagus, sangat-sangat maju ya. Terutama yang selama ini nggak pernah dilirik. Sekarang kita bicara, misalnya kita bicara Cibubur, Sentul dan Bogor. Ya, itu udah kondisi pandemi itu betul-betul daerah yang betul-betul sejuk, kawasan yang betul-betul dibuat konsepnya seperti resort. Jadi kenapa kemarin ada developer yang launching di sana, begitu launching ludes ya. Karena konsepnya seperti di Bogor tuh, di Bogor. Sebut tempat lagi. Nggak apa-apa kan, jadi kalau mau investasi ke selatan boleh di Cibubur, boleh di Sentul, kan boleh di Bogor kan. Ya, nah kalau kita bicara ke arah taruhlah ke arah barat ya. Arah barat memang dari dulu udah sangat-sangat berkembang propertinya, developmentnya ya. Di situ kita sebut kawasan misalnya kayak seperti kawasan Serpong, mungkin agak jauh lagi mungkin ada ke arah Karawaci, lebih jauh lagi ada mungkin ke arah Cikupa ya, Balaraja. Itu kan daerah-daerah yang memang selama ini kita tahu itu daerah-daerah yang sangat-sangat berkembang, sangat-sangat maju ya. Nah, kita bicara lagi timur. Nah, ini ada koridor timur Jakarta nih. Koridor timur Jakarta, sering denger tuh koridor timur. Ada apa sih, Pak? Ya. Koridor timur Jakarta itu konsorsium dari beberapa developer besar yang ada di kawasan di sepanjang jalan ke koridor timur lah katakan. Itu mereka tuh membenahi dan memang mereka mulai mengkampanyekan bahwa timur Jakarta itu juga sangat menjanjikan. Mulai dari mana? Tentunya mulai dari Bekasi, masuk ke Cikarang lanjut lagi sampai ke ujungnya di Kerawang. Ya, itu koridor timur Jakarta sangat menjanjikan, apalagi dengan sejak tol Trans Jawa ini sudah berjalan. Jadi semua semua mobil yang dari arah timur Jawa itu masuknya pasti melalui koridor timur sana kalau mereka mau mencapai Jakarta. Jadi kita bisa bayangkan trafiknya bagus, dan kita juga lihat bahwa infrastruktur yang dibangun di koridor timur Jakarta itu luar biasa. Ya. Lengkap sekali sampai dengan elevated toll road-nya juga ada, kereta api cepat juga ada, LRT apalagi ya. Jadi ngomong-ngomong, industri properti ini kagak ada matinya ya? Sebenarnya nggak ada matinya, kan properti itu kan kebutuhan utama gitu loh. Ya. Sandang, pangan, dan papan. Dan satu hal lagi, apa tuh?
sandang, pangan, dan papan ya. Nah, kita bicara papan. Papan itu berarti kan properti ya. Nah, kita lihat ya kondisi pandemi ini kita bicara bahwa properti itu selain juga kebutuhan utama itu merupakan satu instrumen investasi yang menguntungkan. Instrumen investasi yang menguntungkan. Iya. Catat itu. Menguntungkan dan bermanfaat ya. Dan bermanfaat. Ya. Ada satu tips nih ya. Silakan, Pak Lukas. Di masa pandemi seperti sekarang ini ya, orang mungkin kalau investasi dia beli saham dan lain sebagainya. Saham memang satu instrumen investasi. Tapi bisa nggak saham itu melindungi dia tuh dari kejadian pandemi ini? Gitu. Dia mau beli emas, bisa nggak emas itu melindungi dia dari kejadian pandemi ini? Nggak bisa. Yang bisa cuma apa? Properti. Kenapa? Properti dia bisa ngumpet di dalam rumah, stay at home atau di rumah aja. Nah itu buat investasi bisa, dia tinggal di situ gitu. Buat nyimpen juga bisa, Pak. Iya, nyimpen juga bisa. Jadi menarik ya kalau orang bicara Jakarta gitu kan, ada penyangga gitu kan, ada di utara. Kalau kan masih positif, di utara ada reklamasi, di barat masih soalnya ada. mentok Pak, kalau nggak ada reklamasi udah laut Pak. Jadi yang di utara tuh masih tetap pembangunannya masih oke. Tetap, betul. Selatan amal lebih ke pegunungan gitu. Iya. Di barat walaupun sebagian memang kalau kita bicara BSD, Alam Sutran, Karawaci, harganya udah meningkat, tapi dengar-dengar akan lari ke sana tuh, ke daerah-daerah Tenjo gitu ya. Ya, daerah Tenjo, Maja, itu kan daerah-daerah yang memang lahannya masih luar biasa banyak ya. Apalagi tadi Pak Lukas bicara di timur. Di timur itu lebih gilanya lagi. Gerbangnya orang Jawa ke Jakarta lewat timur. Betul. Jadi dimanapun Anda investasi, itu pasti menguntungkan, Pak. Betul. Mau di utara, ke barat, timur, yang penting tepat ya Pak memilihnya. Jakarta itu dikepung 4 penjuru. 4 penjuru angin. Iya. Pak Lukas tadi Bapak ngomong gini, pandemi, wah kita properti. Nah, Pak, ini kan yang nonton saya ini kan ada broker properti, ada juga manajer, prinsipal, member broker, ada owner yang punya properti lah, atau ada juga investor juga. Pak, dengan kondisi pandemi seperti ini, Bapak punya tip nggak buat para broker, para agent supaya tetap jualan, tetap profit, dan buat kantor strategi supaya apa sih? Supaya tetap survival, supaya tetap kuat gitu Pak. Bapak ada strategi kan? Ya. Ini saya bicara buat teman-teman sebagai pemilik kantor ya, prinsipal, member broker ya. Dan kebetulan saya banyak bergaul dengan developer ya. Saya tahu susahnya mereka, tapi saya tahu juga maksudnya integritasnya mereka. Mereka tetap ingin bertahan, tetap bisa mempekerjakan tenaga-tenaga mereka, karyawannya mereka. Nah, itu ada satu tips yang mungkin saya lupa siapa yang share itu. Dia pakai itu 1-3 sebenarnya. 1-3. Ya, ada konsep 1-3. Jadi apa itu, Pak? Developer itu harus bisa masing-masing ya. Orang itu harus bisa bertahan dengan biaya selama 1 bulan itu dalam kondisi pandemi itu harus bisa buat mereka tuh menghidupi mereka selama 3 bulan. Operasional 3 bulan. Gitu loh. 1-3. 1-3 sekarang. Kalau dulu kan 1-1, sekarang 1-3. Jadi itu maksudnya itu penghematan. Terus yang kedua tentunya kita juga kebetulan kita bisnis kita ini bisnis yang sebenarnya padat karya, tapi padat karya itu bukan orang yang kita bayar. Mereka adalah orang-orang yang kita bayar dari variable cost-nya kita gitu loh. Jadi ada jualan ke developer baru atau ada jualan rumah-rumah second baru kita dapat komisinya. Jadi marketing kita kebetulan tidak digaji. Beda halnya dengan developer. Developer itu adalah mereka kan karyawan-karyawannya, staffnya, tenaga marketingnya itu digaji. Fixed income tiap bulan. Ya, dapat fixed income tiap bulan. Tentunya ada variabel juga, insentif, misalnya mungkin dapat komisi walaupun kecil. Kalau marketing, kan kalau jualan nggak dapat duit. Betul. Itu yang saya bilang tuh memang udah satu konsep bisnis kita yang seharusnya dalam kondisi begini tuh ya kita tidak terlalu kesulitan. Ya, tapi saya tahu banyak teman-teman di member broker atau prinsipal itu mungkin tidak punya inovasi ya untuk kondisi seperti sekarang ini. Mungkin tidak bisa membayangkan bahwa COVID ini akan begitu panjang. Udah setahun lebih, masih belum. Kemarin ulang tahun Pak, tanggal 2. Oh iya. Selamat ulang tahun COVID, nggak boleh panjang umur. Betul. Ya. Nah, itu kita belum pernah ngebayangin bahwa COVID ini akan begitu lama. Ya, saya dulu pertama kali bilang, 3 bulan juga selesai. Betul. Karena sebelumnya ada flu burung, ada SARS, dan lain sebagainya. Itu cepat. Dan bahkan di Indonesia cuma berapa kasus, tapi ini serentak seluruh dunia. Saya tahu kondisi seperti sekarang ini menyulitkan, tapi saya minta kepada teman-teman di member broker, di prinsipal, dan juga tentunya teman-teman marketing, ayo kita mesti bisa berinovasi. Betul. Penghematan. Ya. Berinovasi. Ya. Apalagi Pak? Dan tentunya dalam ini saya minta kita tetap punya integritas ya. Integritas itu penting banget. Nah ini kondisi seperti sekarang ini memang saya lihat banyak
teman-teman yang merasa tergoda lah untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak pada tempatnya, ya. Mungkin juga kemarin kita baca cukup viral yang tentang mafia tanah dan lain sebagainya. Ya, kita kebetulan sama-sama Pak Margo juga kita akan bikin satu webinar tentang mafia tanah. Nanti Pak Margo saya kasih kesempatan untuk promosi nih. Boleh. Soalnya abis ini saya mau bicara tentang Arabi nih. Silakan Pak Lukas. Ya. Terus ya integritas itu penting. Justru kita diuji pada kondisi seperti sekarang ini. Oh, kita diuji pada kondisi seperti ini. Iya, bukannya pada saat kita lagi maju dan lain sebagainya ya semua orang tuh semua pasti nice. Tapi kondisi sulit ini apakah kita bisa tetap berkomitmen? Kalau kita di asosiasi apakah kita masih bisa berkontribusi kepada asosiasi? Apakah kita masih aktif sebagai pengurus dan lain sebagainya? Ya ini yang sebenarnya dilihat. Ya, dan saya juga banyak sekali ketemu dengan teman-teman, ketemu dari regulator juga, teman-teman dari selain pemain properti, tentunya teman-teman kita juga dari bank, developer, porter properti. Ya, kita sama-sama, ayo kita sama-sama menggerakkan, katakanlah kita sebagai lokomotif untuk pertumbuhan properti atau perkembangan properti tanah air. Ini saatnya saya pikir. Ya. Keren ya. Jadi tadi kita ada kunci dari Pak Lukas ya. Yang tadi terakhir itu integritas ya. Saya coba bilang ke sahabat properti yang nonton YouTube ini, ya kapital kita tuh gede banget. Jangan sampai nama jelek kita gara-gara sesuatu kita bisa hancur, karena orangnya kan itu juga ya. Betul. Jadi nama baik itu penting banget, integritas kita gitu loh. Nah, Pak Lukas, saya mau nanya lagi nih, lagi ngetren sekarang nih ya. Jadi kita tahu pandemi ini udah 1 tahun Pak. Jadi pemerintah lagi membuat satu stimulus loh supaya ekonomi tetap bergerak, tetap tumbuh gitu kan. Nah kemarin nih Pak, tanggal 1 Maret tuh ada pemerintah mengeluarkan DP 0% dengan ketentuan tertentu ya. Terus barusan lagi ngeluarin juga katanya PPN juga bisa dengan nilai tertentu 2M ke bawah bisa 0% gitu kan. Di bawah 5M ke bawah sampai 2M itu dia bilang 50%. Berarti kan pemerintah tuh lagi bikin stimulus supaya properti itu bergerak, supaya orang tuh membelanjakan duitnya untuk beli properti, jangan ditaruh di banta atau jangan ditaruh, maaf ya, di bank. Mungkin bunganya sama dengan apa namanya, inflasi mungkin. Inflasi udah nggak. Nah, menurut Pak Lukas nih, ini pandangan sebagai Pak Lukas sebagai member broker dari Eramex nih, dengan stimulus pemerintah seperti ini, dampaknya seperti apa? Ya. Sebenarnya kalau ke properti ya saya bicara mungkin lebih luas lah, nggak cuma kita bicara itu regulasi pemerintah. Memang saya akuin regulasi dari pemerintah itu sangat-sangat mendukung pertumbuhan properti di tanah air sepanjang tahun 2021 ini. Tapi saya flashback lagi di antara 2001 dan sebelumnya 2020 ya. Saya melihat bahwa 2021 ini harusnya lebih baik daripada 2020. Ya, itu banyak indikatornya ya. Salah satunya ya vaksin ya. Vaksin sepanjang tahun 2020 kita cuma bicara bahwa itu ditemukan masih diuji coba. Tapi begitu tahun 2021 itu mulai ada program namanya vaksinasi nasional. Jadi semua mulai divaksin ya. Teman-teman kemarin udah mulai banyak divaksin, teman-teman dari pers, teman-teman dari kementerian. Kita belum. Tunggu tanggal mainnya. Pemerintah kalau ada yang melihat kita dong, karena kita kan sering di lapangan ya. Iya, kita sering berinteraksi ya. Nah, itu satu ya mengenai vaksin ya. Terus yang kedua kita lihat juga, ini kita masuk ke regulasi pemerintah. Ya kita tahu komitmen pemerintah saat ini luar biasa ya. Pandemi saat ini memang belum pernah dialami oleh kabinet kita sebelumnya. Cuman kabinet yang sekarang ini mengalami, dan saya percaya apa yang dilakukan pemerintah itu sangat-sangat positif dan mendukung sektor perekonomian termasuk tentunya di dalamnya properti ya. Apa yang dilakukan DP 0% itu sudah ciamik, bagus. Dengar-dengar saya katanya udah ngajuin dulu ya. Betul ya, akhirnya digong juga. Sekarang ya. PPN juga sangat menarik ya, cuman saya lihat PPN ini memang khusus buat properti yang inden sampai dengan Pak Agustus 2021. Ini buah setengah hati sih Pak. Ya semoga sih bisa ditarik agak panjang lah. Emang pandemi ini 6 bulan ke depan bakalan selesai. Jangan sampai Agustus dong. Terus sampai akhir tahun juga sama kayak DP 0% ya. Betul. Dan kemarin kita dapat keringanan banyak dari segi PPH ya, pajak-pajak dan lain sebagainya ya. Itu hal yang kita anggap campur tangan dari pemerintah. Dan yang lainnya tentunya suku bunga bank juga SBI-nya udah 3,5 ya, turun terus. Dan kita satu hal yang kita lihat juga ya, politik di dalam negeri cenderung stabil. Ya lebih bagus dibanding tahun 2020 dan sepanjang 2021 bisa dibilang demo itu tidak terdengar. Nyaris tidak terdengar, dan saya berharap situasi politik itu aman, tentram sampai dengan pandemi ini bisa kita lalui ya. Dan rasanya memang itu indikator Pak. Itu bahwa properti 2021 akan lebih baik
Ya, it's time to buy property. It's time to buy property. Pak Lukas bilang Indonesia udah berapa kali ngalamin krisis 98. Dia masuk tuh jadi broker tuh. 2008 sampai sekarang 2020 ya. Tetap properti masih seksi ya Pak. Betul. Malah tetap. beliau bilang 2021 akan lebih jauh lebih seksi Pak. Ya. Lebih keren ya Pak ya. Betul. Oke Pak Lukas, thank you Pak Lukas untuk ngomong mengenai propertinya. Teman-teman jangan beranjak dulu soalnya sebelum ngomong tentang Arebi ya. Ntar masuk lagi ini kita ini sesi pertama, ntar masuk di sesi kedua mengenai Arebi. Ya.